Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiruman dari SMK Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, di sini saya akan memperagakan, mensimulasikan bagaimana caranya mendiagnosis troubleshooting yang ada di dalam kendaraan. Kendaraan yang saya gunakan yaitu kendaraan R3. Oke. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah membaca dulu job pekerjaan yang akan kita lakukan. Setelah kita baca dan mengetahui apa yang akan kita lakukan, pertama-tama kita melakukan pemasangan APD. Yang pertama dari mulai muka, karena kita sekarang lagi COVID, jadi harus menggunakan penutup wajah dan masker. Yang berikutnya adalah kita menggunakan sarung tangan, seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan pembukaan atau mengunlock pintu terlebih dahulu. Kita peragakan. Sebelum kita masuk ke dalam, kita untuk safety kendaraan menggunakan alas duduk ya, seperti itu. Kita pasangkan. Setelah itu kita memasangkan fender cover di luar dengan menarik engine hood di depan. Setelah ini kita buka kap mesinnya, lalu memasangkan fender cover. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan ketika kita melakukan perbaikan atau perawatan dalam kendaraan. Nah, seperti ini di awal ya. Jadi untuk kita di sini mobil sudah disimulasikan dalam kondisi malfungsi. Apa saja malfungsi yang kita lakukan? Yang pertama adalah membuka soket dari ATS dan MAP. Ini mungkin soketnya. Lalu MAP itu ada di belakang, sebelah sini. Untuk yang R3. Jadi, asumsinya kita di mobil ini sudah dikasih trouble. Jadi, seakan-akan nanti ketika kita masuk, kita tidak tahu trouble-nya ada di mana. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, apa yang harus kita siapkan? Pertama adalah scan tool itu sendiri. Ya. Yang kedua adalah kunci kontaknya, karena kita sudah pakai smart key seperti itu. Kita masuk ke dalam. Nah, sebelum asumsinya dari tadi kita tidak mengetahui kerusakan yang terjadi seperti itu. Nanti di dalamnya kita akan hidupkan dulu unit kendaraan tersebut. Kalau kita sedang di dalam, berarti ada interior yang harus kita safety. Sarung tangan tadi sudah digunakan di depan, kita buka terlebih dahulu. Jadi, asumsinya kita tidak mengetahui troubleshootingnya, gitu. Nah, kita simpan dulu. Ini ya, kita coba cek, nyalakan engine-nya. Bisa dilihat indikatornya ketika kita akan menyalakan. Ini indikator mil yang ada di sini semua, harusnya instrumen panel yang ada di sini mati semua ketika engine dihidupkan. Seperti itu. Apabila terjadi check engine ini tidak nyala terus, berarti ada troubleshooting di dalam satu kendaraan tersebut. Kita coba dinyalakan dengan menginjak pedal rem, pedal kopling, lalu kita pencet start stop system. Nah, untuk yang lain, ini karena pakai safety belt, pintu sedang terbuka, tidak jadi masalah. Brake engine atau engine brake, itu handbrake ya, itu harusnya tetap menyala karena kita sedang posisi parkir. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ketika hidup, check engine itu harus mati. Itu kondisi yang normal.
Ketika check engine ini menyala, berarti dalam kondisi mesin tidak normal, ada masalah apa yang terjadi. Oleh sebab itu, kita melakukan scan tool, melakukan mendiagnosa kerusakan apa yang terjadi. Nah, ini akan ditempelkan, bentuk soketnya adalah OBD2 ya, OBD2 yang akan kita tempelkan ke konektor OBD2. Untuk konektornya sendiri kita sudah dihubungkan dengan penyambung konektor, sehingga kita dapat mempermudah pekerjaan. Kita colokkan sampai menyala seperti itu. Lalu kita buka aplikasi scan tool. Oke. Lalu local diagnose. Cari unit yang kita butuhkan. Yang unit yang kita butuhkan adalah Suzuki R3. Nah, ini Suzuki ya. Nah, kita cek dulu Bluetooth-nya apakah nyala atau tidak. Nah, ketika ada bunyi di konektor tersebut, berarti itu sudah tersambung. Oke, kita lakukan pertama kali adalah mendiagnosis kerusakan yang terjadi. Kita pakai yang manual saja. Melihat data list. Karena tadi asumsinya kita tidak tahu, kita tinggal bisa cek satu-satu kalau secara manual. Tapi kalau secara otomatis dia akan langsung terbaca semua. Kita diagnosis di karena cek engine yang menyala, kita coba di ECU modulnya. Ini untuk bagian engine. Seperti itu. Oke. Kita lihat permasalahan yang terjadi apa itu. Nah, di sini ada muncul yaitu air temperatur dan lambda sensor. Karena tadi kita asumsikannya yang di troubleshootingannya seperti itu, ternyata muncul di sini Bapak, Ibu ya. Nah, setelah itu kita melihat lagi, karena kita mentroubleshootingkannya tidak satu, beberapa. Kita lihat lagi di bagian untuk di ECU bodi mobil. Apakah ada troubleshooting juga? Kita lihat. Tidak ada ya. Kita lihat kembali untuk bagian immobilizernya. Nah, ini careless ya, karena kemarin saya skemakan bahwasanya baterainya di lowbatkan. Baterai ini mudah-mudahan Bapak. Baterainya kita lowbatkan dulu agar terjadi tidak ada connecting antara ECU dengan ini, dengan alat ini. Jadi tidak ada transmitter connecting ke ECU yang berhubungan. Seperti itu. Kita lihat careless-nya. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan ya, berarti kan ada baterai remote, baterainya dia kurang. Terus immobilizer, ada terjadi troubleshooting, vehicle, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Ini yang kita troubleshootingkan, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika cek engine menyala, berarti ada trouble, gitu. Ketika kita melakukan pengeskanan, kita mengetahui troubleshootingnya ada di mana. Agar lebih detailnya, mari kita bersama-sama untuk mengetahui troubleshootingnya di mana. Kita akan mencari posisi dari permasalahan tersebut, membuka manual repair di laptop. Nah, nanti posisinya kita tahu ada di mana troubleshootingnya. Jadi kesimpulannya, ini kode yang muncul di scan tool kita sesuaikan terlebih dahulu bagaimana cara kita memperbaikinya, seperti itu. Kode yang ada di sini kita ketikkan langsung di manual repair. Karena Suzuki menggunakan manual repair digital, kita tinggal klik di sini, kodenya kita masukkan P011
3, lalu enter. Nah, di sini langsung muncul Ibu dan Bapak kode tersebut. Kita bisa diperbesar. Permasalahannya ada di mana? Nah, ini permasalahannya. Yang pertama, tegangan outputnya pada sirkuit IAT sensor berlebihan. Seperti itu. Lalu tegangan output sirkuit di dalam IAT itu 2,2 volt selama 0,5 detik, seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak, kita bisa lihat soketnya sebelah mana. Kita bisa langsung klik untuk memperbaikinya, seperti itu. Jadi kita mengetahui troubleshootingnya ada di mana. Di sini ada yang harus kita perbaiki, ya. Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan pada sistem mesin atau emisi sistem kontrol. Ketika kita sudah lakukan, kita lakukan ke step berikutnya. Step berikutnya, kita meng-off-kan kendaraan, kita memeriksa konektor dari CO1, lalu memeriksa dari E01 dari ECM ke konektor IAT sensor. Lalu berikutnya memeriksa sambungan terminal yang tepat pada konektor C01 IAT sensor. Lalu lakukan pengencangan dan seterusnya. Lalu kita langsung, setelah itu kita langsung ke bagian engine-nya. Oke, jadi setelah kita mengetahui posisinya di mana, konektor yang harus diperiksa di mana, kita coba lihat langsung diaplikasikan. Nah, ini konektornya tidak terhubung, berarti ini terjadi permasalahan ya Ibu dan Bapak. Konektor ini kita sambungkan saja langsung. Lalu tadi yang berikutnya troubleshootingnya adalah lambda sensor atau sensor oksigen. Kita pasangkan saja langsung. Nah, setelah itu kita tadi sudah membuka dari smart key tersebut, kita ganti baterainya, lalu kita sudah di setel ulang seperti itu. Oke, jadi semuanya kita sudah dilakukan perawatan, mendiagnosis kerusakannya sudah, kita langsung mengclearkan oleh alat scan tool tersebut. Jadi, ketika kita telah melakukan pemasangan atau perbaikan di area engine, tadi ada soket-soket yang seperti itu, lalu ini pun baterai sudah diganti, kita coba untuk mereset ulang ECU yang ada di dalam unit mobil ini. Nah, yang pertama kita lakukan, tetap ini dalam kondisi konektor tersambung, ya. Lalu ini dalam posisi nyala ACC, ya, tidak hidup tapi nyala seperti itu. Yang berikutnya kita langsung men-scan-nya bagian mesin. Nah, dia akan langsung muncul kode seperti ini. Kita back, kita lihat, tinggal dihapus saja permasalahannya. Clear. Oke. Kita cek kembali kendaraan apakah sudah ready atau tidaknya dengan cara men-start engine tersebut. Nah, bisa diperhatikan Ibu dan Bapak, yang harusnya tadi itu ada troubleshooting menyala ketika engine hidup, sekarang tadi sudah di reset. Ya, ini nyala ya engine-nya ya. Ini posisinya check wheel-nya dia mati. Seperti itu. Berarti melakukan diagnosis dan mereset ulang dari sistem ECU tersebut sudah dikatakan berhasil. Seperti itu. Langkah selanjutnya, tadi ada satu lagi yang belum terreset. Di sini mempunyai history, ya. Itu baru di-reset di ECU-nya saja. Tapi di sini ada, bisa dilihat kembali. Untuk key-nya tadi ada troubleshooting, kita troubleshootingkan. Kita langsung di-clearkan. Oke.
Ini kita baca ya, yang ini tadi sudah diperbaiki, remote-nya juga sudah. Ini adalah lost communication dengan ECU. Halo speed-nya juga bermasalah tadi, kita troubleshooting-kan. Kita clear-kan terlebih dahulu dengan tombol clear. Yes. Kita cek kembali, sudah tidak terjadi masalah. Mungkin dari saya untuk simulasi mendiagnosis di awal sampai di akhir ini dikatakan sudah beres, mobil sudah bisa di delivery ke customer seperti itu. Nah, setelah ini apa yang saya lakukan adalah menutup dengan semua kendaraan, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kita merapihkan kembali dari unit tersebut. Yang harus ibu bapak perhatikan, setelah melakukan pekerjaan sebelum kita lakukan penyerahan ke customer, ini harus dirapihkan kembali. Alat-alat yang kita gunakan jangan sampai tertinggal di dalam kendaraan, seperti itu. Nah, area kerja pun sama, kita bersihkan kembali. Seperti itu, kita praktikannya. Merapikan kembali alat-alat yang kita sudah gunakan. Setelah pekerjaan selesai, dengan memberi tanda, kita akan melock kembali kendaraan. Nah, seperti itu. Kita setelah beres, kita simpan. Nanti akan ada yang mengantarkan seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.